Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga karena saling ejek dan berujung perkelahian, seorang santri di Lombok Tengah tewas karena didorong temannya. Rugikan negara hingga miliaran rupiah. Polisi kembali menahan tersangka terkait kasus korupsi masker COVID-19. Menjadi salah satu destinasi favorit di wilayah Indonesia Timur, jumlah wisatawan yang berlibur ke kawasan Mandalika mencapai ratusan ribu orang. Penyaluran bantuan subsidi upah BSU tahun 2025 bagi pekerja terus dikebut pemerintah di seluruh kantor pos di daerah. Di Nusa Tenggara Barat, petugas menargetkan BSU akan selesai dibagikan selama sepekan di seluruh kantor pos yang ada di setiap kabupaten. Setiap warga akan menerima total 1,2 juta rupiah yang merupakan bantuan subsidi untuk 2 bulan, yakni bulan Juli dan Agustus. Adapun data penerima BSU di NTB sebanyak 134.639 orang yang terdiri dari pekerja swasta, UMKM, dan juga masyarakat yang terdaftar dalam BPJS Tenaga Kerja. Kami diberi waktu sama kemudian 5 hari lagi penambahan, sehingga saat ini posisi secara nasional sudah hampir 92%. Jadi target kami telah mencapai 100% dalam waktu 5 hari ke depan. Jadi kami akan lakukan semua cara upaya, misalnya sudah memberikan pengumuman melalui radio ataupun media sosial. Sehingga harapannya teman-teman yang masih belum mengambil mendengar berita baik ini, mereka akan datang ke kantor pos. Saat ini penyaluran bantuan subsidi upah masih terkendala di wilayah yang terpencil dan sejumlah nama yang terdaftar berada di luar daerah karena bekerja di tempat yang baru. Dan BPJS kita sepakat akan kita beri perpanjangan 5 hari ke depan untuk pos benar-benar best effort melakukan penyaluran. Tetap harus datang ke titik-titik yang 3T itu. Misalnya tadi Pak Dirut bilang ada yang bekerja nelayan, ya didatangi ke titik-titik mereka biasa start nelayan, ya melaut dan sebagainya. Kemudian juga di perkebunan juga didatangi. Jadi semua upaya dilakukan ya Pak ya, dengan istilahnya menjemput bola. Untuk mengoptimalkan penyaluran BSU agar mencapai 100%, petugas akan menyalurkan BSU dalam sistem jemput bola dengan mendatangi rumah penerima di rumahnya masing-masing. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan petani di sejumlah wilayah mengeluhkan pengurangan jatah pupuk subsidi yang diterima memasuki musim tanam sejak awal tahun lalu. Seperti petani di Desa Bleka, Kecamatan Gerung misalnya, mereka memprotes pengurangan kuota pupuk petani yang bisa mencapai 15%. Pada tahun 2024 lalu, kelompok tani di Desa Bleka mendapatkan 202 ton pupuk subsidi. Namun pada kuartal pertama tahun ini berkurang menjadi 186 ton saja. Selain tidak mencukupi kebutuhan lahan pertanian, pengurangan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kalangan petani. Pengurangan pupuk subsidi juga dipastikan akan membuat hasil panen tidak optimal. Jatah kami di SPJB yang kemarin itu 202 ton, 202.000 ton. Nah, sementara kami lihat tadi cuma 186 ton yang urea 1 tahun itu. Kok kenapa banyak sekali pengurangannya? Katanya Menteri Pertanian pupuk full, tetapi faktanya waktu kita rapat itu Menteri Pertanian pupuk itu akan disederhanakan, tidak lagi ditenangi oleh Bupati. Ini dua versi, ada versi SK Bupati dan ada Kementan. Nah, sementara kami menggunakan yang mana? Kan kami bingung. Ada perbedaan ya. Di Kementan dengan SK Bupati. Pemda menanggapi pengurangan jatah pupuk karena adanya penyesuaian dengan hasil validasi dan verifikasi daerah.
Jadi setiap tahun itu pupuk itu kami akan selalu melakukan validasi ke kelompok tani. Apakah petani di kelompok itu masih ikut atau sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu kami selalu melakukan verifikasi kepada yang dilakukan oleh penyuluh-penyuluh kami. Nah mungkin yang berkurang itu, mungkin kelompok tani, anggota kelompok taninya mungkin sudah ada pergi ke luar negeri kah, atau sudah meninggal. Jadi itu, kami selalu melakukan validasi. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Mungkin yang jumlah anggotanya berkurang 1 atau berkurang 2 aja otomatis sudah berkurang jumlah pupuknya di kelompok tersebut. Jadi itu kami sesuai melakukan yang real gitu. Pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 10.206 ton, NPK 9.245 ton, dan pupuk organik 360 ton. Seluruh pupuk digunakan di areal tanam seluas 14.000 hektare. Selain memperketat pola distribusi, Pemda berjanji akan mengawasi penyaluran pupuk subsidi ke petani agar tepat sasaran. Harul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Urusan Logistik Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat mempercepat serapan hasil produksi gabah petani di daerah untuk mewujudkan swasembada pangan. Realisasi serapan gabah petani lokal oleh Bulog hingga bulan Juni 2025 mencapai 162.385 ton, setara beras atau sekitar 93,16% dari target. Bulog berharap para petani menjual gabahnya ke pemerintah karena harga belinya cukup tinggi mencapai Rp6.500 per kilogramnya. Selain gabah, Bulog juga menyerap jagung petani dengan realisasi 25.000 ton atau sekitar 32% dari target tahunnya. Periode panen gadu, mudah-mudahan Bulog masih disupport oleh berbagai pihak, petani juga masih mendukung, berminat untuk kerjasama dengan Bulog karena ini harga gabah naik ya. Jadi kami juga bekerja sama sukarela petani dengan harga gabah yang tinggi. Diharapkan petani itu sudah lebih sejahtera, dia mempunyai kebebasan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga dipersilakan. Yang penting jangan sampai petani dirugikan. Bulog optimis target serapan gabah petani bisa terpenuhi hingga akhir tahun karena masih ada aktivitas di sejumlah daerah pada musim tanam kedua maupun ketiga. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pemuda inisial MH asal Dusun Padak, Desa Lembar Selatan diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat dan Polsek Lembar karena diduga mencuri ponsel dan sejumlah tabung gas milik warga di Kecamatan Lembar. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang mengaku rumahnya dibobol maling dan kehilangan ponsel dan sejumlah tabung gas. Dari pemeriksaan saksi dan korban, polisi kemudian menangkap MH di rumahnya dan menyita 1 unit ponsel yang belum sempat dijual. Tersangka mengaku masuk rumah korban melalui pintu depan yang saat itu rumah dalam kondisi sepi karena ditinggal pemiliknya ke masjid. Kejadiannya pada waktu bulan puasa, sebelum lebaran itu, jadi pelaku masuk ke dalam rumah pada saat korban dan keluarga sedang sholat tarawih. Jadi HP-nya dicas di rumah, sampai di rumah barang-barangnya sudah tidak ada di tempat seperti handphone dan beberapa tabung gas. Tersangka mengaku mencuri ponsel dan tabung gas karena tidak mempunyai pekerjaan. Mana Bapak bawa HP itu? Ke pasar buah. Ya. Jual. Berapa harga? 500. Terus uangnya digunakan berapa? Pakai belanja sehari-hari. Belanja atau judi? Belanja sehari-hari, Pak. Di dalam rumah. Dalam rumah, situ masuk. Iya. Pemiliknya di mana? Dia lagi pergi tarawih. Atas ulahnya, pemuda 29 tahun itu dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.